menjabat ini saya kira tidak ada yang bisa saya lupakan dari awal hari pertama tanggal 9 Oktober 2017 itu sampai hari ini semuanya kalau disuruh cerita saya bisa cerita ulang. Bahkan saya bilang ini badainya tidak selesai-selesai. Iya kan, bayangkan pimpinan tertinggi kan yang menghadapi masalah besar ya tentu berefek ke bawah. Dan itu tidak mudah untuk kita hadapi. Dalam situasi psikologi seperti itu, kemudian kita juga berhadapan dengan situasi APBD yang defisit. Alhamdulillahnya berkat kekompakan, berkat semangat yang dimunculkan oleh semua teman-teman di pemerintah kota, alhamdulillah kita bisa keluar dari situasi itu persis di akhir 2019. Nah, didukung juga oleh teman-teman DPR. Di awal 2020 kita berhadapan dengan COVID-19. Jadi saya bilang badainya nggak selesai-selesai. Dan kalau ditanya mana yang berkesan, semuanya memorial buat saya. Kualitas pelayanan masyarakat di Kota Kendari yang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan kota, dan pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing. Meningkatkan pelayanan masyarakat di Kota Kendari berupa peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha, serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram, dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga Kota Kendari. Zulkarnain Kadir, SEME, memprogramkan lampu jalan di setiap kelurahan di Kota Kendari. Melalui program Kendari Terang, dan program tersebut langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan di Kota Kendari. Dari tahun ke tahun, Kota Kendari selalu dilanda banjir. Ketika pertama kali dilantik, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir, SEME, merencanakan bagaimana menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kota Kendari. Salah satunya dengan membangun kolam retensi boulevard yang luasnya hampir 9 hektar dan diperkirakan dapat menampung air sekitar 450 kubik. Dan dinilai dapat menanggulangi bencana banjir sekitar 80%. Jadi selama Bapak Wali Kota menjabat, perbaikan infrastruktur yang dilakukan yaitu mulai dari jalan, pedestrian, drainase, ketersediaan air minum, pedestrian ya, terus kemudian gedung kantor wali kota, RTH, ini sudah dimulai dilakukan. Yang pertama jalan, ini jalan, panjang jalan di Kota Kendari itu kurang lebih 489,99 km. 80%-nya ini yang sudah teraspal. Jadi 80% dari 489,99 km. Terus kemudian ini juga didukung dengan pembangunan pedestrian yang sudah tertata apik, yang bisa dinikmati oleh masyarakat pejalan kaki, ataupun untuk berolahraga, jogging, terus kemudian untuk selfie yang sudah tertata apik ini kurang lebih 4,5 km yang tersebar di sekitar kantor PUPR, Kuncup Pertiwi ya, Sekolah Kuncup Pertiwi, sepanjang Jalan Abu Nawas ini ya. Terus kemudian SMP 9 dan juga di Kendari Beach ini sudah dimanfaatkan banyak oleh masyarakat dan juga mendukung proses kegiatan ekonomi masyarakat di malam hari, tetapi pada siang hari tetap digunakan sebagai pedestrian. Perencanaan, pengawasan, dan pelindungan tata ruang yang terintegrasi, melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman
melalui pemanfaatan teknologi lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi yang ramah lingkungan. Pemerintah Kota Kendari dalam upaya mewujudkan Kota Kendari kota layak huni berbasis ekologi. Prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari yaitu menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya. Melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan, jasa, dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana dan dampak perubahan iklim. Kendari Waterfront City yang terletak di Bungku Toko adalah salah satu bentuk pembangunan kawasan ruang terbuka hijau yang mendukung program visi misi Kota Layak Huni Kota Kendari. Merubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang ramah lingkungan dan menjadi destinasi wisata baru di Kota Kendari, dan menciptakan area ruang terbuka hijau di setiap kelurahan di Kota Kendari. Pembangunan kawasan Bungku Toko Peto Aha, Bypass Pudai Lapulu, menjadikan Kota Kendari sebagai kawasan ekonomi baru dari sektor pariwisata dan pencemaran lingkungan. Analisis dasarnya dari sisi ekonomi akan memberikan manfaat dan mendukung pergerakan ekonomi di Kota Kendari di dalam membangun akses antara dua poros, timur dan barat dari jalur utama distribusi ekonomi di Kota Kendari. Menurut Zulkarnain Kadir, kawasan Teluk Kendari ini sudah dipersiapkan sebagai kawasan ekonomi baru dari sektor pariwisata dan kawasan pengendalian pencemaran lingkungan. Pemerintah Kota Kendari yakin terhadap sesuatu yang dikerjakan suatu saat akan memberikan manfaat yang berarti buat Kota Kendari. Pembangunan kawasan pemukiman Bungku Toko Peto Aha, Bypass Lapulu akan menambah sederetan hasil-hasil pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah Kota Kendari. Harapan kami semoga seluruh kelurahan yang ada di Kota Kendari memiliki kawasan ruang terbuka hijau sesuai dengan letak geografis dan kondisi lingkungannya masing-masing. Salah satu program unggulan pemerintah Kota Kendari adalah menjadikan kota teknologi dan informasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga semua informasi dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien. Alhamdulillah kalau pelayanan itu ada, sekarang masyarakat juga senang. Yang tadinya misalnya kalau mereka mengganti KTP ya seharusnya mereka ke catatan sipil, sekarang mudah. Ke kantor camat bisa dia layani, harus kartu keluarga bisa layani, apa sih semua lain sekarang bagus. Dan mereka senang, tidak mempersulit masyarakat untuk pengurusan itu. Kalau terkait pengurusan administrasi yang ada di RT, kelurahan, kecamatan sampai ke catatan sipil, menurut saya bagus. Sekarang kan sudah sistem online, ya. Kita sudah tidak susah lagi untuk harus datang ke kantor. Jadi menurut saya ditingkatkan atau dipertahankan. Sebenarnya dengan elektronik itu memudahkan sekali masyarakat. Tetapi kasihan bagi orang-orang yang tidak mengerti Android. Jadi agak susah juga di situnya. Kalau orang yang paham tentang Android, sangat bagus, dari rumah sudah ambil nomor antrian, sudah ini pas ke sana, udah beres. Kalau pelayanan administrasi di Kota Kendari ini sudah cukup lumayan karena tidak kita capek sekarang online, kita langsung
tanpa kita ke kantor BPKAD, umpamanya kalau ada berurusan seperti ini, kita ke Kelurahan Andono mengurus honor RT RW dengan tunjang TPP-nya kita di Kelurahan Andono ini, kita tinggal kirim, sudah langsung kita dicairkan, kita punya honor. Ini kelebihan yang dinamakan online. Menurut terkait dengan pelayanan, alhamdulillah sekarang telah dikembangkan pelayanan sistem Laika, ini terintegrasi semua. Sebagai visi misi beliau bahwa Kota Kendari harus menjadi yang berbasis informasi, dan itu bisa terwujud. Insya Allah di masa-masa akhir kepemimpinan beliau ini semakin sukses program itu, karena terbukti bahwa dengan program itu sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berurusan di kantor kelurahan. Karena kami sebagai ujung tombak pelayanan, alhamdulillah kami juga ini sekarang istilahnya sebagai pelayan masyarakat, maka kami juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Adapun seperti lain-lain lagi, misalnya program dan perencanaan baik dari kelurahan maupun kecamatan, kita sudah punya akun tersendiri. Akun ini yang namanya akun pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan. Jadi segala sesuatu yang kami lakukan semua terprogram dan masuk dalam berita. Berita inilah yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa lurah dan camat ini yang kami kerja. Kami siap dikritik, tapi kami juga selalu menyampaikan kepada mereka bahwa inilah yang kami kerja. Sistem digital inilah yang kami gunakan agar transparansi semua yang terjadi baik dari masyarakat maupun kami pemerintah sudah terang benderang sesuai program Wali Kota Kendari, lampu terang atau Kendari terang. Kendari ini punya banyak potensi dan punya masa depan yang kalau kita tata dengan baik, dikelola seluruh potensinya dengan baik, dan masyarakatnya bersama-sama menjadi bagian dari kemajuan itu, maka saya kira tidak mustahil Kendari ke depan akan menjadi sorotan, tidak hanya sorotan nasional, tapi mungkin akan menjadi sorotan dunia. Karena apa yang menjadi syarat untuk itu kita miliki, ya kan? Kita ibu kota provinsi yang dimana semuanya ada. Di Sulawesi Tenggara ini ada tambang emas, ada tambang nikel, ada tambang aspal, hasil buminya luar biasa, ada coklatnya, ada mentenya, belum hasil lautnya luar biasa melimpah. Apa yang kita ini surga dunia menurut saya. Sehingga makanya saya ingin sampaikan, banggalah menjadi warga Kendari. Mudah-mudahan dengan kebanggaan itu kita sama-sama menjaga daerah kita, kita bersatu padu bahu membahu mengembangkan potensi yang ada ini, sehingga saatnya nanti Kendari dikenal tidak hanya nasional tapi dikenal oleh dunia. Ditetapkan menjadi kota madya pada tahun 1996, 26 tahun telah berlalu dengan para pemimpin yang terus berganti. Terus saksikan program acara Sahabat Wali Kota yang akan memberikan Anda informasi mengenai pembangunan ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kota Kendari. Sampai jumpa.